Sementara itu, Hotman Paris datang memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pengacara Rasman Nasution bersama timnya. Rasman Nasution dan timnya dilaporkan buntut dari kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim koruptor, 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 dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara. Dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu tuh yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ada persiapan khusus nggak Pak? Nggak ada persiapan. Saya kan hanya sebagai saksi. Jadi hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemnaker. Driver, komunitas online. Ya, ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Dia decision maker, ya, yang harus bicara, yang bisa merubah. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Pak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak. Kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Pak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan aksi ojek online menuntut THR ke aplikator adalah hal yang wajar. Noel juga meminta jika ada yang terkena sanksi usai menggelar aksi, laporkan ke kementerian. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi
kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu, apa itu wajar menurut kami sebagai pemerintah.